Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Prisma Media, media remaja Islam masa kini. Pertemuan kita pada hari ini melanjutkan dari pertemuan yang pertama mengenai pertanyaan apa hukum berkurban. Maka pertemuan kali ini khusus mengenai hukum berkurban sunnah kifayah. Sunnah kifayah li ahli bait. Sunnah kifayah li ahli baitin. Sebagaimana kita ketahui, fardu ada dibagi dua, fardu ainin dan fardu kifayah. Fardu ainin maka wajib bagi seorang siapapun muslim, muslimah untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dan fardu kifayah apabila kewajiban itu telah dilakukan oleh saudara kita yang lain, maka gugurlah kewajiban setiap diri muslim dan muslimah ketika ada orang yang sudah melakukan kewajiban tersebut. Fardu ain, sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, fardu ain. Ketika ada jenazah, kemudian kita mendatangi tempat sholatul jenazah, maka hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah, karena yang lain sudah melaksanakannya. Maka kita apabila melaksanakannya dapat dihukumkan fardu kifayah, bukan fardu ain lagi. Dan mengenai kurban, hukum berkurban, ada hukum berkurban sunnah kifayah li ahli baitin. Sunnah kifayah li ahli baitin, ya, sukutu talab bi fi'lil ghair, maka gugurlah sunnah muakkadahnya yang di setiap muslim muslimah disunnahkan, ya, bagi berlaku dalam suatu ahlu baitin, suatu keluarga. Ya, bagaimana maksudnya? Apabila seorang ayah dalam satu rumah ada ibu dan misalkan ada 3 orang anak, ya, sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Apabila sang ayahnya melakukan ibadah kurban, maka bagi yang lain, istri dan 3 anaknya sunnah kifayah. Karena cukup, ya, sudah dilakukan oleh 1 orang yaitu ayahnya, maka yang lainnya sunnah kifayah. Apabila yang lain ingin berkurban, maka lebih baik, ya, lebih baik. Itu namanya sunnah kifayah. Ada 7 ya, amalan yang merupakan dari ibadah, ya, ada 7 dan diringkas menjadi 1 bait, ya, dijelaskan oleh para ulama. Apa saja? Adzanun wa tashmitun wa fi'lun bimayyitin idza kana manduban walil akli basmalah. Udhiyatun li ahli min ahli baitin ta'addadu wa bad'u salamin wal iqamatu fa'qilah. Fadhi sab'atun in jabahal ba'du yaktafi wa yasqutu laumun an siwahu takammula. Ada 7 apabila telah dilaksanakan oleh saudara kita yang lain, maka yang lainnya menjadi sunnah kifayah. Yang pertama, adzan, yaitu mengumandangkan azan ketika datang waktu sholat. Apabila ada 1 orang yang ditugaskan sebagai muadzin, maka yang lainnya sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah, 1 orang yang azan sudah cukup.
Apabila dalam satu masjid atau musola ada 10 orang di situ, maka cukup 1 orang saja yang mengumandangkan azan. Sudah yang lain gugur. Yang lain tidak perlu lagi mengumandangkan azan. Ini namanya sunnah kifayah. Yang kedua, tashmid. Apabila ada salah satu dari saudara kita dengar dari kejauhan, jarak 1 meter, 2 meter, atau di hadapan kita, dia bersin. Ya, bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka kita yang mendengar ucapan hamdalah ketika dia bersin, kita ucapkan Yarhamkumullah, Yarhamkumullah, Yarhamkumullah. Maka bagi yang bersin, dia kembali mendoakan ya wa yuslihu balakum. Ya, bagi yang bersin, mengucapkan hamdalah, dia mendoakan dirinya sendiri. Dan yang mendengar ucapan dia mengucapkan hamdalah, Yarhamkallah, maka yang lain tidak perlu semuanya menjawab dengan doa Yarhamkumullah. Cukup satu saja. Itu namanya tashmid. Yang ketiga, wa fi'lun bimayyitin idza kana manduban. Ya, wa fi'lun bimayyit, ya apabila ya ada seorang jenazah, ada mayit, ya. Kemudian saudara-saudara kita mensolatkan jenazah tersebut, ya, kita berhalangan, maka disebut dengan sunnah kifayah, dihukumkan sunnah kifayah. Yang keempat, walil akli basmalah. Sering kita melakukan makan bersama. Kemudian dalam satu wadah makan, di situ ada 4 orang yang hadir, ikut makan bersama. Apabila dari 4 orang salah satunya mengucapkan basmalah ketika akan makan, Bismillahirrahmanirrahim, yang tiga yang lain, teman dalam satu wadah makan bersama, ya, dia lupa membaca basmalah, cukuplah yang satu saudaranya itu membaca basmalah, disebut dengan sunnah kifayah. Yang keempat, udhiyatun min ahli baitin lah, inilah. Udhiyatun min ahli baitin, inilah yang dimaksud sunnah kifayah min ahli bait. Ya, udhiyah, hukum berkurban apabila di dalam satu keluarga di rumah. Jadi disebutkan contohnya, satu rumah, seorang ayah, ibu, dan 3 anak. Jika ayahnya sudah berkurban, maka istri dan 3 anaknya sunnah kifayah. Bukan lagi sunnah ainil munfarid. Seperti pertemuan yang pertama dijelaskan mengenai hukum berkurban sunnah ainil munfarid. Tetapi yang pertemuan ini dijelaskan sunnah kifayah min ahli bait, sebagaimana dalam syair disebutkan tadi, wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu. Ya, apabila dalam satu rumah lebih dari 1 orang, mereka semua sunnah ain munfarid. Tapi kalau sudah ada 1 yang berkurban, maka sisanya sunnah kifayah. Yang kelima, wabad usalamin. Ya, yang kelima, bad usalamin. Bad usalam, memulai mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam. Ya, apabila kita berpas-pasan dengan saudara-saudara kita, berhadapan dengan mereka, bertemu di tengah jalan, ya saya sendiri dan mereka ada bertiga, yang bertiga berpasan dengan kita, salah satunya mengucapkan salam lebih dulu, bad'u salam. Maka temannya yang 2, saudaranya yang 2, tidak perlu lagi mengucapkan salam. Karena apa? Sunnah kifayah. Sudah diwakili oleh saudaranya yang tadi. Yang terakhir, wal iqamah fa'qilah. Wal iqamah, yaitu mengumandangkan iqamah ketika saatnya untuk mendirikan sholat. Kalau di dalam satu masjid atau musola ada 100 orang yang hadir, maka cukuplah 1 yang mengumandangkan iqamah. Itu namanya sunnah kifayah. Fadhi sab'atun in jabahal ba'du yaktafi. Ya, ini ada 7 hal
Ya apabila salah satunya sudah melaksanakannya, maka cukup. Yang lainnya sunnah kifayah. Prisma Media, media remaja Islam masa kini. Sampai bertemu dalam pertemuan yang berikutnya dari pertanyaan-pertanyaan spesial mengenai Hari Raya Kurban. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.